Setelah turun baca di balik Rabbi ahrijni mukhraja sidqi wadkhilni mudkhala sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini cerita sedikit terkait ilmu ini. Ini syaratnya dari Gunung Jati. Gus Maksum ketika sugengnya dawuh iki lek mbok waca lek mandimu, lek diparingi mandi ke Gusti Allah, bayi nangis ora iso mangapmu. Nah, bayi nangis ora iso. Dawuh Gus Maksum ketika masih sugeng mengatakan terkait ini namanya mahabbah kesultanan. Nah, sebenarnya Gunung Jati jalur ke Syekh Mustamid Cirebon terus Gus Maksum ya. Yang kami muliakan para alim ulama, para habaib, khususnya Mbak Yai Solikin, Yai Mukrim, dan juga Kusbatul Huda Zainal Abidin. Itu kakakku, juga guruku. Ya, kakak saya, juga guru saya sebagai penerus Gus Maksum yang sekarang sebagai Ketua Umum Gasmi DPP atau Indonesia. Ini lengkap yang datang, sekjennya juga datang, putra Gus Maksum yaitu Gus Ami, dan saya sendiri sebagai jubir DPP Gasmi, baik di bidang strategi, politik maupun organisasi maupun hukum. Sedangkan di Paganusa, Gus Bidin di DPP menjabat Dewan Khos, kecuali Ketua Umum Gasmi. Sedangkan Ketua Paganusa ya semua murid Batul Karim, tapi kebetulan Mas Lirboyo yang mengajar saya namanya Gus Nabi Harun. Beliau adalah DPR PDI Perjuangan Komisi 9. Nanti DP-nya sama dengan Mbak Puan dari Komisi 9, dan juga sebagai wakilnya Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo, mantan Danjen Kopassus, sebagai itu wakilnya di PB IPSI. Ya, Gus Nabi. Dulu ketika di Lirboyo yang mengajar saya kebetulan, tapi semua tetap muridnya Batul Karim. Saya cuma wasilatun, cuma lantaran. Sekarang di Komisi 9, Komisi Covid. Nah, kalau jalurnya kayak Kemenkes, Departemen Kesehatan. Jadi kalau mungkin di sini, nah ada yang terkait itu, ya nanti bisa koordinasi dengan Mbak Supri atau Mbak Marni. Kalau mungkin belum terperhatikan terkait jalur itu, dan sampai ada orang kita yaitu Gus Nabi Harun ya di Komisi 9 Komisi Covid. Dan juga kepada MBC ini selalu maupun rantai bunde beserta banom-banomnya, dan juga kepada Muspika atau Forkopimca menurut Pak TNI dari Koramil dari Forkopimca ya, Forkopimcam. Kalau dulu kan Muspida atau Muspika. Oke, saniki Forkopimda sama Forkopimcam. Dan juga terima kasih kalau tampil nopo-nopo nih kepada Perwira TNI, saya sebut lagi tidak apa-apa, padahal di Muspika sudah termaktub, tapi tidak apa-apa, lebih khusus lebih baik di Polri maupun TNI yang telah membantu lancarnya acara di siang hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas rawuhnya datangnya VFS FKPSB, Forum Komunikasi Pencaksilat dan Bela Diri. Dan saya juga dengar diundang juga dari saudaraku yang tercinta sebagai sebagai sebangsa dan setanah air, saudaraku dari Perguruan Bela Diri PSHT, saudaraku dari Perguruan Bela Diri Esawinongo, dan juga dari Kerasakti. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kerawan dengan cadat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kepada semua pendekar-pendekar Gasmi maupun anak-anakku Gasmi yang selalu kami cintai, dan juga semua pecinta pengajian di siang hari ini dalam rangka Harlah ke-57 Gasmi, Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia. Jadi Gasmi didirikan oleh Gus Maksum yang juga sebagai guru besar Paganusa, kecuali guru besar Gasmi, pada tanggal 11 Januari 66.
Jadi usianya sekarang sudah 57 ya. Kasmi. Dan juga akhirnya Gus Maksum, ini cerita sedikit dulu, mengadakan pecah bor. Tujuannya itu untuk membantu negara, yaitu untuk menciptakan situasi kondusif, untuk mengurangi tawuran, untuk mengurangi tawuran, untuk menciptakan situasi kondusif, untuk menciptakan jiwa kesatria yang motonya selalu terkenal didengung-dengungkan dalam ceramahnya Gus Maksum, di atas lawan, di bawah kawan, di bawah kawan, di atas lawan. Itu terus terkait Kasmi menikah. Sedangkan Paganusa banomnya NU lahirnya 3 Januari 86 tahun 86 itu Banom. Kalau Kasmi memang independen, ketuanya Gus Bidin, sedangkan Paganusa Gus Nabil Harun, DPR PDI Perjuangan Komisi 9. Pertama, marilah kita panjatkan dasar puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga di siang hari ini kita dapat bersilaturahim tanpa halangan suatu apapun. Semoga silaturahim kita ini membawa berkah manfaat di dunia wa dunya akhir, amin. Dan kedua kalinya salawat dan salam marilah selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya utusan Allah yang selalu kita nantikan syafaatnya. Semoga kita semua yang ada di sini termasuk golongan orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kami berterima kasih kepada pembawa acara, kepada tempat kesupen yang celing nopo-nopo, karena dimaklumi, karena insan malkotuan isyan, manusia letaknya salah dan lupa. Ya, kepada ketua panitia Paganusa, kepada Pak Supri, Pak Marni, dan kawan-kawan Kasmi yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mohon dimaafkan karena memang al-insanu malkotuan isyan, manusia letaknya salah dan lupa. Itulah pakemnya manusia. Terus begini apa nih Bang ngasih ke super sedoyo ningali Pak Marni. Pak Marni jangan mantaji, kalau malah gemeter, malah lupa semua hafalan saya. Jadi Kasmi dilahirkan 11 Januari 66 oleh Gus Maksum Johari. Seragamnya merah-merah. Seragamnya merah-merah. Jadi anak-anak Kasmi harus tahu, karena sekarang berkembang juga, mohon maaf, ini perlu kami sampaikan, ya anak Kasmi kadang berkembang ada Kasmi 1915, itu gak sinkron, karena pendiri Kasmi adalah Gus Maksum. Tahun 1915 Gus Maksum belum lahir, terus 1915 Kasminya siapa? Logikanya begitu. Banyak berkembang Kasmi memang itu dikondisikan oleh kelompok tertentu yang jelas dari kelompok yang ada di Jawa Timur, dan saya paham kelompok itu, tapi nggak bisa sebut di sini. Jadi Kasmi lahirnya 11 Januari 66. Kalau ada yang 1915 tidak bisa dilogika, karena Gus Maksum 1915 sebagai pendiri Kasmi, Gerakan Aksi Muslim Indonesia, itu belum lahir. Gus Maksum lahir 1940 berapa? Jadi perlu di medsos digencarkan untuk mensafarikan dan untuk menguatkan Kasmi adalah 66 sebagai pendirinya Gus Maksum Johari dari Pondok Lirboyo. Betul ya? Terus Kasmi dipersembahkan Gus Maksum, langsung aja Bon ya. Kasmi dipersembahkan Gus Maksum untuk Indonesia, untuk NU, untuk Yai-Yai NU, dan juga untuk pesantren NU, dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan Paganusa dipersembahkan NU untuk NKRI, untuk YAI-NU, untuk pesantren NU, dan juga untuk masyarakat Indonesia. Ini perlu kami jelaskan, walaupun ini Kasmi, saya juga akan bicara Paganusa, karena sampai akhir hayatnya Gus Maksum waktu itu diberi amanah oleh NU untuk memimpin Paganusa sebagai ketua umum Paganusa sampai akhir hayatnya.
Jadi kalau kita bicara terkait Gazmi, otomatis juga bicara terkait Baganusa, karena pendiri Gazmi pernah diberi amanah oleh NU sebagai ketua umum Baganusa, mulai berdirinya Baganusa sampai akhir hayatnya Gus Maksum, yaitu pada tahun 2003. Jadi ingat-ingat itu. Semoga Gazmi dan Baganusa bermanfaat khususnya untuk di Gunde maupun Selau, umumnya untuk Indonesia. Dan juga dalam rangka Rasmi ke-59 ini, mohon maaf, kami tidak ingin menyinggung siapapun, tapi kami ingin menyampaikan resep-resep atau konsep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Selahu, kalau Ponorogo ingin damai, ingin makmur, ingin sejahtera, ingin aman dan tentram, didawuhkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab Duratun Nasihin, Qiwamud dunia biarbati asya. Jadi di Ponorogo ini harus ada 4 perkara yang terpenuhi. Kalau nggak ada 4 perkara terpenuhi, ya sulit untuk damai maupun sejahtera. Ini versi konsep dari Rasulullah SAW. Tidak bisa konsep cuma logika mengandalkan kecerdasan, tidak bisa. Kalau ini konsep dari Rasulullah SAW, kalau Nabi Muhammad SAW, apa-apa dapat petunjuk dari Allah melalui malaikat yang senjata memberikan wahyu dari Allah, yaitu malaikat Jibril. Jadi orang sakar PDIP mesti yaitu wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril dikasihkan Nabi Muhammad SAW. Jadi harus dapat perkara di Ponorogo atau di Selau ini. Awaluha bi ilmil ulama. Di Selau ini harus ada ulamanya, harus ada kiainya. Jangan harap kalau tidak ada kiai ingin tenang, ingin damai. Oh, sulit. Ini konsep dari Rasulullah, tidak ingin menyinggung siapapun. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di kitab Duratun Nasihin. Kenapa harus ada kiainya? Karena kiai untuk membimbing, untuk membina yang asalnya mungkin belum tahu kebaikan, akhirnya biar tahu terkait kebaikan. Yang asalnya mungkin belum bisa wudu, ben iso wudu. Ini contoh-contoh kecil, tapi banyak hal yang lain-lain. Kalau mungkin kiainya sudah banyak, mohon maaf, karena ini menjelang pemilu, perlu kami sampaikan. Jadi jaga kehormatan muruah kiai. Jadi jangan gara-gara rebutan aqua muruah kiai jadi hancur. Jadi seorang ulama, seorang kiai jangan siap untuk sama saja dalam berpendapat, tapi harus siap juga untuk berbeda, karena ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan pendapat ulama, perbedaan pendapat pemimpin, perbedaan pendapat tokoh-tokoh, itu adalah belas kasih atau rahmat dari Allah. Ya, perbedaan kita adalah rahmat dari Allah. Jadi beda pendapat biasa. Kalau menurut Pak Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU, perbedaan pendapat biasa. Yang tidak biasa dan bikin geger adalah beda pendapatan, beda hasil isi kantong. Itu dawuh versi Pak Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU. Jadi beda pendapat biasa. Sikapi perbedaan itu. Tadi perbedaan pendapat itu sikapi dengan cara yang dewasa, jangan kekanak-kanaan. Sifati perbedaan dengan arif dan bijaksana, jangan emosional. Karena kalau disikapi dengan cara kekanak-kanaan dan emosional, organisasi apapun kalau disikapi dengan cara itu adalah awal konflik, awal gejolak, dan awal kehancuran organisasi itu. Organisasi apapun, kalau setiap permasalahan disikapi dengan cara kekanak-kanan, pasti itu awal konflik, awal gejolak, dan awal kehancuran. Oleh karena itu, para kiai harus berbeda pendapat biasa, sikapi perbedaan pendapat dengan sikap yang dewasa. Oke, tadi di sini harus ada ulamanya. Wasani biadil umaro. Yang kedua, ini dawuh dengan Muhammad SAW kalau ingin damai makmur sejahtera. Di Selahu ini
Lalu Pak Camat ya, waktu belum saya sebut sudah masuk musbika sudah ya, musbika sudah termaktub 5 pilar ya, 5 pilar sudah termasuk. Jadi kalau selalu kelas camat ya Pak Camat. Jadi wasali wal umaro, dawanya Nabi harus ada pemimpin yang rahmatan lil alamin. Maksudnya rahmatan lil alamin adalah ngayomi semuanya. Kalau di tingkat gede berarti kepala desa. Saya buat contoh kepala desa saja. Jadi harus ngayomi semuanya, baik itu yang mendukung bapak maupun tidak kepala desa. Karena kalau camat kan tidak ada pilihan pemungutan suara. Kan lurah pun kadang penunjukan. Ya lurah penunjukan, kalau kepala desa masih ya pilihan. Sistem voting tertutup ya, tidak ada aklamasi. Sepanjang sejarah belum pernah saya menemukan pemilihan kepala desa aklamasi. Biasanya voting tertutup. Nah, ada voting tertutup, ada voting terbuka. Kalau voting terbuka ngacung langsung. Kalau ditulis itu namanya voting tertutup kalau di sebuah organisasi. Jadi harus ngayomi semuanya, sewujud-wujudnya yang ada di desa Gunde, status sosialnya apapun, itu adalah warga bapak. Baik mendukung maupun yang tidak mendukung harus diayomi semuanya. Tidak boleh menganak emaskan dari salah satu masyarakat, karena itu nanti menyebabkan kecemburuan sosial di antara masyarakat, dan juga tidak boleh menganakdirikan di salah satu masyarakat, karena itu adalah diskriminasi, melanggar HAM. Tapi bukan HAM berat, cuma HAM saja. Oleh HAM berat pembunuhan apa itu ya, saya tidak tahu itu, nggak pernah ya, nanti malah bahaya digoreng, saya kena pasal nanti ya, bahaya digoreng. Sekarang zaman goreng menggoreng, dan juga banyak di medsos kan hoax, nah itu rawan sekali. Padahal sudah ada undang-undang ITE, tapi kok tetap jalan seperti itu, padahal ancamannya juga tinggi ya. Jadi harus ngayomi semuanya. Yang ketiga, wasalisu bisawatil agniya. Di desa Gunde atau di kecamatan Selau ini harus ada orang-orang yang kaya. Kepedulian orang-orang kaya pada orang yang tidak punya. Tapi bukan kok kosa kasih uang, bukan gitu maksudnya penjabaran ini. Kalau itu malah membunuh masa depan orang itu yang dikosa kasih uang tadi, malah mendidik, mengkader jiwa-jiwa pemalas. Maksudnya tidak begitu. Maksudnya seandainya mungkin Pak Kepala Desa atau Pak Camat, anak kecamatan atau di mana mungkin bangun kamar mandi atau bangun gedung, nah mungkin di kampungnya tonggone mungkin ada yang ngukang, biar pun dapat income mungkin masih nganggur, manfaatkan mereka untuk kerja garap bangunan. Contohnya seperti itu. Jadi bukan dikosa kasih, itu malah mendidik kader pemalas, tidak baik, dampaknya ke depan untuk masa depan orang itu tadi. Dan yang keempat, warobiu bidawatil fuqara, doa-doanya orang yang tidak punya. Ya, ini terus saya kembangkan sedikit. Awas dengan orang-orang tidak punya juga harus hati-hati. Perlakukan dengan cara terhormat, perlakukan yang baik. Karena kalau sampai seumpama nyon sewu Pak Camat, seandainya ada orang tidak punya, kadang orang tidak punya kan nyon sewu, ini fakta. Teori aja banyak, tapi faktanya kadang banyak disia-siakan. Itu fakta di lapangan, karena saya memang sering operasi di lapangan, menyamar di lapangan. Orang tidak punya banyak disia-siakan dan tidak diperhitungkan, kadang nggak tinggep. Mohon maaf, saya bicara berdasarkan fakta. Saya operasi senyap di lapangan, saya sering menyamar di lapangan. Di masyarakat saya preman, nggak seperti ini, pakai peci, tidak, saya pakai topi, kadang pakai rambut palsu. Ya, ketika menyamar untuk nyari informasi-informasi, setelah itu nanti biasanya saya buat koordinasi dengan DPR RI yang sesuai bidangnya, nanti komisi berapa ya sesuai bidangnya nanti ya. Biasanya begitu, tapi saya harus betul-betul valid. Saya harus kumpulkan data valid. Kalau nggak valid bahaya, nanti malah menyebarkan berita bohong, bahaya itu ya. Terus sama orang-orang yang tidak punya, tolong guys, hati-hati Pak Kepala Desa, Pak Camat, semuanya. Kok sampai itu jalan aniaya, itu statusnya jadi madlum. Di kitab Tanggal diterangkan kalau dia madlum sebagai hamba teraniaya, ini Daud jadi tahan keulkol, walaupun dia keyakinannya berbeda dengan kita, walaupun orangnya itu tidak Islam,
doanya dikabulkan oleh Allah, baik doa baik maupun doa yang tidak baik. Kalau orang teraniaya, dalam bahasa ngaji namanya madlum, hamba teraniaya, itu oleh Allah diagungkan, doanya dikabulkan walaupun dia tidak beragama Islam, doanya tetap dikabulkan oleh Allah. Kalau madlum, hamba teraniaya, bukan karena tidak punya ya, karena dianiaya, statusnya madlum itu tadi. Ya, itu yang terkait kedamaian dan kemakmuran. Jadi kalau ingin damai, ingin sejahtera di Selahu ini atau di Gunde ini, harus ada perkara itu. Kalau salah satu dari perkara itu belum terpenuhi, ya jangan harap ini sisi konsep Rasulullah loh. Jangan nanti ambil wah profesor saya, nah, nanti itu pendapat lain. Ini konsep dari Rasulullah yang keterangannya diterangkan di kitab Durratun Nasihin. Itu kalau 4 perkara di salah satu saja gak terpenuhi, jangan harap sebuah daerah untuk aman, damai dan sejahtera. Versi konsep dari Rasulullah, awas jangan digoreng. Nah, nanti profesor bukan ini bukan mentangkan pendapat siapapun, tidak, tapi ini menjelaskan konsep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ini terkait fenomena di Jawa, khususnya orang-orang NU, juga orang-orang Gasmi maupun Paganusa. Itu banyak pasti di mana-mana kudu mulia ngajari kiai, kudu mulyani kiai. Memang itu harus sampai lakukan, tapi tolong jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan saja, karena memang kiai atau ulama itu kehebatannya, keistimewaannya banyak sekali. Kehebatannya banyak sekali. Tahu seperti yang dikatakan dengan Nabi Muhammad SAW, man akroma aliman fakot akromani. Ini terkait keistimewaan kehebatan ulama. Mulanya di NU diinstruksikan untuk selalu hormat dan mengagungkan kiai, karena orang-orang NU tahu terkait dalil-dalil ini. Man akroma aliman fakot akromani, wa man akromani fakot akromawah, wa man akromawah famahul jannah. Kalau sampean anak Musa atau anak Gasmi atau siapapun kok purun mulyane ulama, kok purun mulyane kiai, itu sama dengan mulyane Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah, dan tempat kembalinya adalah surga. Ini yang sabda Nabi Muhammad diambil. Terus kehebatan kiai lagi, tahu Nabi Muhammad yang lain, man nadara ila wajil alim nadratan favariyabia khalaka wa min tilkan nadrati malakan yastaghfirullah ila yaumil qiyamah. Segi contoh sapa nek kiai ngene, Mbak Mani, Mbak Solikin ya. Dadi jenengan anak-anak Gasmi kok purun melihat Mbak Solikin dengan perasaan cinta yang tidak melanggar aturan Allah, dengan bukan perasaan benci, itu oleh Allah akan dijadikan malaikat satu setiap pandangan jenengan pada Kiai Solikin itu tadi, dijadikan malaikat satu, dan oleh Allah malaikat tadi diperintahkan untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa sampean ila yaumil qiyamah, sampai dino kiamat. Loh, ini penak tanpa modal, ya tanpa modal nek ndelok tok. Tapi kalau yang dengan penuh kebencian tidak termasuk dalam keterangan ini. Itu yang dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa sayang yang tidak melanggar aturan Allah. Jadi dijadikan satu malaikat, dan malaikat tadi diperintahkan Allah untuk selalu memohonkan ampun atas dosa-dosa dengan anak Gasmi ila yaumil qiyamah, sampai dino kiamat. Jadi kiai ini istimewaane, ojo mewah-mewah, gludak-gluduk. Ini loh dasarnya. Ya, ada dakwahnya Nabi Muhammad lagi terkait kehebatan, keistimewaan kiai. Man akroma aliman, oh man akroma sudah ya. Man sofa aliman, faka'anna ma sofani. Man akroma sudah. Tadi man sofa aliman, faka'anna ma sofani. Yang ini sharing juga terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Yang mau menjalankannya monggo, yang tidak ya terserah. Itu urusan masing-masing, ya kan gitu. Kalau untuk NU memang ini doktrin-doktrinnya untuk menghormati kiai ini.
Ya ada landasan-landasannya. Orang cukur mati, lu podo menungso lah. Kadang ada gitu yang kalau pakai logika. Ini loh dasarnya yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Man sofani man bagan nama sofani. Jenengan anak-anak Gasmi, kau mau sungkem datang bayai solikin, utai bayai mukrim, utai bayai marni, itu diberi tahu. Ini yang bilang, yang sabda di Nabi Muhammad sendiri, bukan saya. Saya cuma menyampaikan saja. Itu diberi pahala seperti jabat tangan atau sungkem langsung pada Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup atau masih sugeng. Keistimewaan kiai lagi yang disabdakan oleh Muhammad, man zaro aliman fakanna mazaroni. Jadi kalau ini tidak saya contohkan Pak Solikin karena ini jaroh, karena ada makna dua. Kalau saya kok mencontohkan yang mati, saya nanti sama dengan yang mempercepat kesahidan Yai Solikin. Pak Yai Solikin ojo sahid masih diperlukan di desa Gude ini. Moga-moga panjang umur dan sehat walafiat untuk Pak Yai Solikin. Jadi jenengan anak Gasmi mau ziarah ke makamnya ulama NU di daerah sampean masing-masing, sampean itu diberi pahala seperti langsung suan di makamnya Nabi Muhammad langsung. Mau menongkrong besok haji bilang 30 tahun atau 50 tahun, atau mungkin tidak mau umroh juga belum bisa, belum punya uang. Nabi Muhammad mengatakan mazaro liman fakanna mazaroni. Sampean ziarah di makamnya ulama-ulama ngalim NU di daerah kamu masing-masing, wahai anak-anak Gasmi, itu pahalanya sudah seperti ziarah langsung ke makam Nabi Muhammad. Nah, ini jauh-jauh. Terus manzaru aliman, kalau yang hidup maksudnya jenengan nek pura silaturahim datang bayai solikin, tapi silaturahim mau coba dino bayai solikin mati malah gak iso mulang sampai tambah dosa Saya silaturahim sebulan atau 3 bulan pisan. Sampai kok pura silaturahim datang bayai solikin itu diberi pahala seperti silaturahim langsung pada Nabi Muhammad SAW. Terus juga ini tambahan, mau ingat anak-anak Gasmi maupun Baganusa, awas diingat-ingat. Gus Maksum juga pernah dawuh terkait ini. Baganusa dan Gasmi, kapanpun negara memanggil, kamu harus siap. Kapanpun NU memanggil, kamu juga harus siap dengan resiko apapun. Diingat, kapanpun negara memanggil, kapanpun Indonesia memanggil, kapanpun NKRI memanggil, kamu harus siap. Kapanpun kiai-kiai NU, walaupun kiai-kiai kampung yang memanggil, kamu juga harus siap. Seorang anggota Gasmi juga harus zinatul insan husnul khuluq, seperti yang disampaikan Pak Camat. Pak Camat itu kelihatannya umarok, tapi yang disampaikan tadi isinya ada ceramah seorang ulama. Cuma tadi bahasa Indonesia, masalah akhlak. Ya, saya yang membahasa Arab kan, Pak Camat yang bahasa Indonesia. Itu dakwahnya bahwa soya tadi yang disampaikan Pak Camat. Jadi Pak Camat itu umarok, tapi juga jiwa ulama. Kok bisa begitu? Yang disampaikan tadi itu loh, yang sering didahulukan kiai, diambilkan dari kitab wasoya yang ya bunayya hai anak cilik ingsun. Zinatul insan husnul khuluq, perhiasan manusia atau permata manusia dalam hidup adalah akhlak yang baik. Perhiasan manusia adalah adab, adalah etika, sopan santun. Siapapun orangnya, jabatan apapun, sehebat apapun, kalau tidak punya adab, tidak punya etika, dimanapun akan dikucilkan, akan dibenci oleh sekitarnya, dan dalam hidupnya pasti akan sengsara sepanjang masa, siapapun mereka. Ya, bagi anak Gasmi, biar sahabat berjuang yang lancar. Ini dieling-eling tata etika kamu, sopan santunmu, adabmu, seperti yang didahulukan bahwa soya zinatul insan husnul khuluq. Zinatul insan utai pepaise menungso iku husnul khuluq. Bagusnya budi pekerti, bagusnya tata krama. Itu segalanya. Sampai topo kaya apa, ngali mau kaya apa,
kalau nggak punya tata krama. Sampai hidup dimanapun akan dikucilkan dan tidak akan laku. Tata krama itu modal utama. Pinter kaya apa? Lek gak duwe tata krama wis to, tidak akan laku. Dieling-eling. Dan juga seorang anggota Gasmi harus birrul walidain. Ini kembali Gasmi lagi. Tapi birrul walidain bukan Gasmi tok. Sedaya wajib untuk birrul walidain, tapi berhubung adalah Gasmi, ya saya sampaikan ke anak-anak Gasmi harus birrul walidain. Birrul walidain itu ya ke orang tua, ke bapak, ke ibu. Tapi yang lebih utama adalah ke ibu sampean. Saking sampainya hebatnya seorang ibu, agungnya seorang ibu, sampai juga di pembukaan kitab Waitu Sorfiyah, di sana dikatakan asorfu umul ulum, ilmu sorf diibaratkan adalah ibunya beberapa ilmu, wanahu abul ulum, sedangkan bapak cuma diibaratkan sebagai apa, nahwu cuma diibaratkan sebagai berapa bapaknya ilmu. Jadi lebih utama ibu. Dan dulu ini bukan fiktif tapi kisah nyata. Kapan sudah masuk dan masih ingat di era Nabi Muhammad SAW ada orang yang bernama Alqamah. Gara-gara durhaka kepada ibunya, ruhnya pun keluar dari jasad, tidak bisa. Ini bukan fiktif, ini adalah kisah nyata di era Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sampean kok wani karo ibu sampean siapapun, terutama anak Gasmi, kok ngasih wani karo ibumu, wes to hebat kaya apa, sakti kaya apa, ilmumu akan sirna dan